Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Oke, ibu harap kalian masih semangat belajarnya. Baik, untuk kelas kalian, mohon maaf ibu tidak memberikan materi secara langsung. Um, jadi ya semoga ini juga apa namanya um, videonya lancar ya. Tidak seperti sebelumnya. Oke. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar yang kita pelajari berkah dan tidak mudah lupa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, untuk sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi naik dan turun ya. Aplikasi turunan di fungsi naik dan turun, halaman 49. Oke. Ibu harap kan sudah mencoba uji kompetensi 3 yang merupakan latihan dari materi tersebut, fungsi naik dan fungsi turun ya. Bahwasanya intinya dari fungsi naik dan fungsi turun itu berbicara tentang interval. Jadi jawabannya adalah interval ya. Jadi pada saat kapan dia naik dan pada saat kapan dia turun. Oke. Nah, sekarang untuk nilai maksimum dan minimum ini dia di bagian ketika pada saat di mana dia itu istirahat, bahasanya gitu ya, berhenti sejenak ya. Oke, dan ada beberapa kondisi yang kalau kalian bisa baca ya, ada ya di situ ya, sudah tertulis ya di halaman 51 ya, dari poin A sampai D ya, yang disebut dia nilai maksimum, minimum, dan titik belok. Oke. Oke, langsung aja ibu di sini kasih contoh soal yang ibu ambil dari uji kompetensi 4 ya. Jadi gini, jadi kalau misalkan yang keberapa ya? Bentar. Oke kan, ini kan bagian dari aplikasi turunan ya. Aplikasi turunan. Bagian yang kedua ya, yaitu fungsi nilai maksimum dan minimum. Oke. Nah, nilai maksimum dan minimum. Jadi sebenarnya untuk pembahasan aplikasi ini kita cukup 3 aja ya. Kenapa? Karena ibu sudah mendiskusikan dengan Bu Ike, yaitu guru yang memegang matematika wajib di kelas IPA ya. Jadi yang bagian keempat yang aplikasi konsep turunan untuk menentukan kecepatan dan percepatan itu nggak perlu, nggak apa-apa ya. Bagus dong Bu gitu. Ya jadi itu ya, kalau kamu mau pelajarin sendiri silahkan ya, nggak apa-apa. Coba-coba. Nah, terus yang untuk terakhir yaitu menggambar grafik fungsi aljabar. Nah, ini sebenarnya pada dasarnya kalian sebenarnya sudah bisa ya. Cuman di sini ada bagian yang mencarinya itu bukan dengan cara biasa gitu ya, cara yang sebelumnya kamu pelajari. Kalau ini nih ada nih di bagian kelas 10 kalau nggak salah ya, kita belajar tentang sistem partidasamanku, linear kuadrat. Nah, di situ sebenarnya ada grafik fungsi kuadrat berarti ya. Nah, tapi di sini dia nggak hanya berbicara yang kuadrat aja, bisa juga yang pangkat 3
gitu. Nah, gimana caranya? Nah, di sini ada bagian-bagian yang menggunakan konsep atau aplikasi dari turunan gitu. Nah, ini Ibu bisa lihat lagi kondisinya ya, gimana ya ke depannya. Kita nggak tahu nih gimana-gimana ya yang ke depannya ya. Tentang agenda pembelajaran kita, kadang mendadak juga gitu ya. Apalagi minggu depan juga kan, ya sudah mulai ya, apa namanya, yang muslim ya, berpuasa. Nah, terus, oke. Nah, untuk post-test-nya juga Ibu juga nggak tahu juga nih, apakah ada post-test untuk, turunan atau nanti digabung aja sama integral. Nah, kita lihat nanti ya. Karena di sini Ibu ada mengejar target, ya sebelum kalau bisa sebelum lahiran Ibu sudah menyelesaikan materi ya. Jadi Ibu harap tidak ada hutang di kemudian hari ya. Oke, lanjut aja ke sini, nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, jadi kalau ada sebuah kurva gitu ya, ini kurva. Nah, kan ini naik nih, dia naik ya. Nah, berhenti sejenaknya di sini nih, berhenti sejenak, dia nggak naik nggak turun, terus dia turun lagi. Nah, ini yang dinamakan fungsi naik, fungsi turun, paham? Nah, terus dia berhenti sejenak lagi di sini, ya nggak naik nggak turun, terus dia naik lagi. Nah, yang dimaksud dengan nilai maksimum minimum itu adalah yang bagian yang dinamakan stasioner, ya, stasioner. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan sebelumnya ya, tentang stasioner, tapi kan belum masuk ke situ ya, masih ke fungsi naik dan turun, jadi masih bagian yang ini. Nah, gitu, oke. Jadi ketika kapan dia naik, ketika kapan dia turun. Nah, ini berarti berbicara tentang interval. Nah, kalau stasioner ini berarti ada nilai, ada titik. Ini kan nanti di sini bisa juga ya titik ya. Nah, seperti itulah kira-kira bayangannya untuk soal ini, yang permasalahan ini ya. Aja ya ke uji kompetensi 4 halaman 52 ya. Tentukan titik stasioner beserta jenisnya dari fungsi-fungsi berikut. Nah, ini memang namanya stasioner, tapi dia ada jenis gitu ya. Tapi dia emang stasioner gitu ya. Stasioner itu berhentian gitu ya. Nah, kalau yang ketika di atas ini dia namanya stasioner maksimum. Yang ketika wah ini berarti stasioner minimum. Gitu ya. Nah, terus ada yang dia apa namanya? Saya gini nih. Jadi ini naik nih, ya kan naik. Terus dia berhenti sejenak di sini. Terus dia naik lagi. Nah, dan sebaliknya. Ya. Berarti ini kan sebelumnya ya. Nah, ini kan turun, berhenti sejenak. Turun. Nah, yang ini namanya stasioner juga, tapi lebih titik belok. Ini namanya titik belok. Ya, jadi dia naik lagi. Ini kan habis naik dia habis turun dia naik. Nah, kalau ini dia naik lagi, turun naik. Nah, dia stasioner juga, tapi namanya titik belok. Ya, jadi sama ya. Urutannya juga titik belok. Gitu. Contoh, Ibu ambilnya dari buku 4 ya. Yang 1A fx y dia pakainya ya nggak apa-apa. Y sama dengan 4x kurang x kuadrat. Nah, langkah pertama kalian harus cari turunannya ya. Ini aplikasi turunannya. Nah, turunannya berarti kalau di y aksen namanya. Karena kan di sini simbolnya y ya. Kalau fx berarti x. Y aksen nih
4x turunannya 4. Nih min x kuadrat turunannya min 2x ya. Oke, tahu ya caranya ya. Kemudian ada yang ibu bisa bilang itu kayak syarat stasioner ya, kita bisa bilang seperti itu, syarat stasioner. Nah, syarat stasioner itu adalah di mana turunannya itu sama dengan 0 ya. Ini turunannya ini sama dengan 0. Oke, kita bisa bilang gini ya, syarat stasioner ya. Jadi turunannya itu atau ya aksen x-nya atau y aksennya itu sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, berarti di sini ya, di sini y aksen ini ya kan turunan. Itu 0. 0 sama dengan ya udah 4 kurang 2x gitu. Nah, posisi ya. Jadi 4 kurang 2x boleh itu. Nah, ini yang pindah ada 2x-nya ya. Nah, kita dapat x-nya sama dengan 2. Nah, kita dapat nilai x-nya sama dengan 2. Nah, 2 ini sebenarnya artinya apa sih? Artinya adalah pembuat 0. Artinya 4 kurang 2 kali 2. Ini kan x-nya 2 ya. Nah, gitu. Jadi pembuat 0 ya. Siapa gitu ya. Nah, pembuat mie goreng. Siapa, Mbak siapa. Nah, ini pembuat 0 ini siapa? 2. Ya, oke. Nah, kemudian ini sebenarnya boleh conditional kamu mau pakai boleh, nggak juga boleh. Yang udah langsung expert, udah langsung bisa. Boleh ya, nggak usah dibuat. Jadi itu garis bantu, garis bilangan namanya. Pembuat nolnya itu di sini kan cuma 1 nih. Bisa lebih dari 1 ya. Oke. Nah, pembuat nolnya adalah 2 ya kan? Nah, kita tulis angka 2 di sini di tengah-tengah ya. Kita stripin. Nah, di sini kan ada posisi di sebelah kirinya 2 dan di sebelah kanan. Iya enggak? Oke. Nah, kemudian apa namanya? Kita mau apa ya namanya? Memberikan tanda plus sama min. Ya, plus sama min. Dengan apa? Dengan cara mencoba salah satu angka gitu ya. Kalau ibu mencoba yang pertama, awal yang pertama adalah 0. Karena 0 itu adalah angka yang gampang. Tapi kamu boleh coba dengan syarat apa? Dengan syarat nggak ada pembuat nolnya tuh 0. Paham nggak? 0 ya. Ya kan? Nah, misalnya di sini ada 0 satu lagi. Nah, ini nggak boleh. Kamu nggak boleh coba 0. Ya. Oke. Nah, karena ini nggak ada kan nolnya, berarti kita boleh coba 0. Nah, kemudian kamu harus tahu letak 0 itu ada di mana. 0 itu berada di kanan apa kirinya 2. Jangan sampai salah tempat, ya. 0 itu ada di sebelah kiri, ya. Ya kan garis bilangan ya, enggak garis bilangan. Baru langsung fokus mata kamu tuh langsung ke sebelah kiri. Nah, kalau dimasukin 0, nah kamu masukin 0. Nah, kamu masukin 0-nya ke sini. Ke apa namanya? Turunannya. Nih. Turunannya. Oke. Turunannya. Jadi kamu masukin 0 ke sini. Kenapa? Karena kamu tinggal lihat yang hurufnya ini pasti 0 kan. Kalau kamu ini pakai tangan kamu gitu ya, kamu tutup ini min 2x kan. Nah, baru 4 itu apa? Angka apa? Positif atau negatif? Positif, ya kan? Nah, berarti di sini yang di sebelah kiri itu positif. Nah, berarti di sebelah kanannya 2 itu otomatis negatif. Jadi dia gini, kamu boleh coba lagi atau dari ini kayak pasti gitu, pasti selang-seling. Dalam kasus ini dia pasti selang-seling ya. Habis plus min. Kalau di sini min berarti
plus gitu ya. Nah, kalau kamu pengen bukti misalnya di sebelah kanan. Misal kamu ambil angka 3, kita masukin sini ya. 2 kali 3 6 kan? 4 kurang 6. Nah, gak usah mikirkan berapa hasilnya. Yang kamu pikirkan adalah tandanya aja. Tandanya itu plus atau itu kan kecil kurang besar. Berarti hasilnya min. Ya. Nah, benar kan? Angka aja yang di sebelah kanan 2. Ya. Kita ambil satu sampel yang di sebelah kiri 2. Ini yang gampang adalah angka 0. Jadi yang kita coba tuh pertama 0 gitu loh. Oke. Nah, di sini kalau digambarkan apa namanya garis ya. Nah, garisnya itu ini tuh kalau dia naik ya. Naik berarti dia kayak gini. Naik. Terus yang min ini berarti turun lagi. Nah, habis naik dia turun. Jadi kalau plus itu min itu turun gitu. Oke. Nah, jadi apa namanya? Nah, ini kan pertanyaannya tentukan titik stasioner beserta jenisnya. Kan apa ya enggak? Berarti habis naik kita gambarin kurvanya ya. Nih ya, kurvanya kan seperti ini. Naik, turun. Nah, berarti ini di atas kan pemberhentiannya stasionernya. Namanya stasioner maksimum. Ya. Nah, inilah jenisnya. Nih, ini jawabannya. Oke. Nah, kemudian kalau mau mencari titik stasionernya, ya, titik stasioner. Nah, itu kan namanya titik itu kan ada X, ada Y, ya enggak? X, ada Y. Ini absis, Y-nya kan ordinat. Absisnya udah dapat belum? Udah. Ya. Nih, X sama dengan 2. Ya. Jadi kita udah dapat 2. Nah, kita carinya dari mana? Kemana substitusi? Nah, kalau tadi kita mau nentuin plus sama min itu di bagian, kalau untuk mencari titik stasionernya ya, itu mencari Y di titik stasioner itu kita masukin ke ini soalnya. Nah, gitu deh ya. Kita masukin jadinya berarti di sini Bun biasanya gini ya. Y kan sama dengan 4X kurang X kuadrat. Berarti 4 kali 2. Ya kan? Kan X-nya 2 nih kan? Kurang 2 kuadrat. 4 kali 2 8, 8 kurang 4 4. Berarti Y-nya 4. Kita dapat deh hasilnya. Ya. Hasilnya 2,4. Nah, ini adalah titik stasioner. Udah terjawab ya. Soal ini pertama, ini yang kedua. Jadi stasioner maksimum itu untuk jenisnya, titik stasionernya adalah 2,4. Bedakan titik stasioner dengan nilai stasioner. Kalau nilai stasioner berarti dia X sama dengan 2 ini ya nilainya. Ya. Kapan ketika dia maksudnya dia berhenti sejak tuh kapan gitu ya. Ketika X sama dengan 2 gitu. Nah, ketika dia turun atau ketika dia fungsi naik. Ya, fungsi naik. Jawabannya apa? Berarti ini X kecil dari 2. Nah, ketika dia turun, fungsi turun ya. Fungsi turun. Ini pembahasan sebelumnya ya. Ini sebelah kanannya 2, berarti X lebih besar 2. Gitu. Udah terjawab ya, ada 4 menjadinya. Oke. Bisa difahami ya. Oke deh, sekarang nomor 2 ya.
contoh nomor 2. Oke deh, ini Ibu, ya ini kayaknya nanggung ya. Ibu itu baru ya. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi-fungsi berikut dalam interval yang telah diketahui, kemudian tulis hasilnya dalam bentuk oke deh. Baik, di sini Ibu ambil nomor 2A ya. 2A, soalnya adalah fx, ini fx ya, sama dengan x kuadrat kurang 10x tambah 2. Intervalnya adalah X kecil dari sama dengan 8, besar dari sama dengan min 1. Oke. Ya, hal yang pertama kita cari dulu turunannya ya. F aksen X. Ya, turunannya. Ini kan masing-masing ya, ini kan per suku. Bukan pakai akuran rantai kok. Ya, ini X-nya 2 kali 1, 2, pangkatnya berkurang 1 jadi 2. Ini 1 kan pangkatnya 1 kali min 10, min 10. X-nya berkurang 1 ya pangkat 0 itu kan 1 jadi 2X kurang 10. Yang nggak ada hurufnya nggak usah difikirkan ya. Nah, kemudian apa tadi? Syarat stasioner adalah F aksen X-nya itu 0 sama dengan 2X kurang 10. Berarti 10-nya pindah ya. Nah, di sini 2X-nya di sebelah kiri ya. 10-nya pindah jadi plus ya. Nah, jadi X sama dengan 10 bagi 2, 5. Oke. Nah, apalagi kemudian kita buat garis ya. Garis bilangan ya. Nah, di sini pembuat nolnya masih 1 ya. Itu 5 pembuat nolnya, kita tulis 5 ya. Nah, di sini ada di sebelah kiri sama kanannya 5. Oke, kita ambil angka yang paling mudah yaitu 0. Yang 0 ya. Pembuat nolnya nggak ada yang 0. Doang kan di sini. 0 ada di mana? Sebelah kiri atau kanan? Sebelah kiri ya. 0 di sebelah kiri. Kita masukin ke yang di turunan ya. Nah, ingat tutup yang oh, hasilnya min 10. Berarti hasilnya min. Kita tulis di sini min ya. Nah, ini pasti plus. Nggak usah diinin juga, nggak usah dicari juga plus. Kamu masukin apa? 6 misalnya. 2 kali 6, 12 kurang plus hasilnya. Ya nggak usah dipikirin 2 hasilnya, nggak usah 2. Dia hasilnya plus. Nah, gitu aja. Oke. Kalau ini kita buat garis, berarti dia kayak mana? Kalau min berarti turun kan? Turun. Terus kalau yang plus ini dia naik. Nah, jadi di sini kita bisa kalau digambar kurva gini loh. Ini kan X pangkat 2. Tadi itu juga X pangkat 2 ya. Nah, berarti kan bentuknya adalah kurva kalau nggak pilihannya senyum gitu kan. Nah, identifikasinya dari apa? Dari A. A-nya ini, tahu A ya? A ini kan 1 nih. Yang lebih dari 0. Ini kan A, B-nya min 10, C-nya 2. Nah, berarti kalau A-nya plus, berarti kan dia yang senyum. Kalau yang tadi kan 4X kurang X kuadrat. Min, A-nya min kan? Nah, dia sedih. Jadi, sebenarnya, nah ini kayak gini nih gambarnya. Berarti kan turun dulu, turun, baru naik kan gitu. Ya enggak? Nah, gitu ya sebenarnya. Oh, ini kurva yang senyum gitu. Nah, apa namanya? Oh ya, di sini kita mau menentukan nilai maksimum sama minimum kan. Nah, jadi sebenarnya ya, stasioner itu ya, kita tuh berbicara tentang titik puncak. Ya, titik puncak. Kalau di kurva kuadrat, kan titik puncak itu sebenarnya ada 2 jenis. Ya. Ketika dia senyum, berarti titik puncaknya di bawah kan. Ketika dia sedih, titik puncaknya di atas kan. Bawah itu namanya titik
balik minimum. Nah, kalau yang paling atas dia namanya titik balik maksimum, ya, gitu. Namanya sama-sama titik puncak, tapi lebih spesifik lagi kalau yang minimum, ya. Kalau yang atas dia titik balik minimum, titik balik maksimum. Paling atas maksimum gitu. Gak ada lagi yang dari itu, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita berbicara tentang itu, gitu. Berbicara tentang titik balik atau titik puncak, gitu. Yang di sini kita carinya dengan cara turunan. Kalau yang sebelumnya kan kita cari dengan cara apa? Titik, namanya titik kan berarti x, y. X-nya kita cari apa? Min B per 2A. Gitu kan, mencari titik puncak. Terus kalau yang kalau yang Y-nya ordinatnya kita cari dengan rumus min D per 4A atau langsung masukin X-nya tadi kan, kalau kamu udah ketemu ya X-nya. Kayak gitu kan. Nah, tapi di sini kita punya cara lain, yaitu dengan cara turunan gitu. Oke. Sama sebelumnya kayak kamu belajar garis singgung di SMP, gimana garis singgungnya? Ada rumus ya, bla 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 gitu-gitu. Nah, ternyata di SMA-nya garis singgung itu kita pakai turunan belajarnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini nilai maksimum dan minimumnya tuh yang gimana? Nah, berarti nilai maksimumnya itu berarti sama dengan 5. Jadi ini kan namanya berarti apa? Tanya. Dia namanya stasioner minimum, ya kan? Stasioner minimum. Jadi kalau dari min ke plus, min duluan, ingat aja. Min duluan baru plus minimum. Gitu ya. Kalau min ke plus. Nah, kalau plus berarti yang plus yang berarti yang maksimum gitu kan. Nah, itu aja ingetnya. Oke. Nah, terus jadi nilai maksimumnya itu gimana? Berarti di sini dalam hal ini adalah nilai minimum ya. Nilai minimum. Nilai minimumnya kalau Ibu tanya ya, nilai minimumnya ini X sama dengan 5. Gitu ya. Nah, tapi kan di sini kita harus cari minimum sama maksimum ya. Karena kita mau buat jadi P ini kan, P ini fx sama dari Q gini ya. Bacanya fx kecil dari sama dengan Q besar gitu kan. PR kita mencari P sama Q. Nah, sebelumnya kita cari dulu yang ini, yang dari nilai minimum ini. Jadinya F5 ya. Sama nih, F5. Nah, F5 berarti kita masukin ke sini, kita masukinnya ke soalnya ya, bukan keturunan. Keturunan ini gunanya ke sini ya. Untuk menentukan min sama plus di garis bilangan ya. Nah, kalau ini apa nih, X kuadrat berarti diganti jadi 5 ya. 5 kuadrat kurang 10 kali 5 2. Oke. Jadi hasilnya berapa nih? Min 23 ya. Nah, ini oke, sekarang apa kan soal ini nih. Ada interval yang sudah ini dia. Nah, jadi kita cari yang bagian ujung sama ujung. Jadi di sini bisa kita bilang dia itu namanya nilai ujung, nilai fungsi di ujung interval. Nilai fungsi di ujung. Ya, ini benar kan, di ujung. Kalau yang min 1 di ujung sebelah kiri, yang 8 di ujung sebelah kanan. Ya. Oke. Nah, jadi namanya nilai fungsi. Ya, ini kalau nggak mau ditulis juga nggak apa-apa. Di ujung interval. Nah, itu berarti F berapa? Ya, min 1. Berarti
min 1 dikuadratin kurang 10 kali min 1 tambah 2. Berarti berapa nih? 1 tambah 10 tambah 2, 13. Nah, oke. Kemudian satu lagi di ujung sebelah kanan berarti ya F8. F8 berarti 8 kuadrat kurang 10 kali 8 tambah 2. Berapa nih hasilnya? Hasilnya min 64, 80 ya. 4 kurang 64 tambah 4, 64 tambah 2, 66 ya. Min 14. Gitu. Nah, sekarang ini kan kita mau nulis jawaban fx lebih kecil dengan q lebih besar sama dengan p. Nah, p sama q-nya ini apa? Nah, di sini sebelumnya ini ya, yang jadi ini kan fx sebenarnya y ya. X-nya apa? Yang x-nya adalah ini kan dari soal. Ini. Nah, kalau yang itu berarti nah, kita lihat di sini nih. Kita dapat ya. Yang udah kita dapat itu y-nya ya. Ada min 23, 13 sama min 14 kan? Nah, untuk yang di sebelah kiri yang itu untuk yang paling kecil ya, yang paling kecil 23, jangan sampai ketuker ya. 23 berarti P-nya di sini min 23. Nah, untuk yang kanan yang Q-nya ini berarti yang paling 13 sama min 14. Yang paling gede apa? Ya 13 dong. Jadi ini deh jawabannya gitu. Ya. Oke. Paham ya? Dan terakhir Ibu mau kasih yang nomor 3 ya. Nomor 3 ini A sama B ya. Jadi udah satu paket ya pertanyaannya. Oke, nomor 3. Nah, kan fungsinya di situ fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3k x pangkat 2 kurang 24x min 4. Nah, di sini dikasih tahu bahwa fungsi tersebut mencapai nilai balik minimum x sama dengan 2. Tentukan nilai k. Nah, di sini kita punya fungsi yang masih belum sempurna. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh fungsinya tuh ada lengkap gitu ya. Nah, x kuadrat kurang 10x tambah 2. Nggak perlu ada yang kita cari. Nah, kalau ini kita harus cari dulu nilai k-nya ya. Nah, nilai k-nya kita harus cari. Nah, dengan bagaimana kita carinya? Ya, pertama tentu kita cari ini apa ya? Langkah pertama adalah cari dulu turunannya. Ya, tentu. Berarti kan di sini turunannya ini gimana? 1 3 x pangkatnya berkurang 1 jadi 2 ya kan? Nah, ini jangan bingung walaupun ada k, k ini di sini bukan variabelnya ya. Variabelnya di sini adalah x ya. Jadi k ini sebenarnya adalah konstanta. Bagian angka gitu ya, koefisien ya dia sebenarnya. Jadi ini 2 kali min 3 min 6k. Nah, x-nya pangkat 1, berkurang 1 ya. Terus ini 24x, langsung aja kita tulis 24 ya. Ini pangkat 1 ya. Gitu. Oke. Nah, terus diapain? Nah, ingat syarat stasioner bahwa f aksen x-nya adalah 0. Oke? Berarti ini 0. Nah, di sini ada
Kan kita mau mencari nilai K nih, ya. Gimana caranya? Nah, di situ ada kan diketahui bahwa fungsi tersebut mencapai nilai balik minimum. Nah, nilai balik minimum itu berarti kan dia yang paling bawah. Berarti nih kayak apa ya? Dia yang paling bawah gitu. Ya, kurva ini senyum gitu. Tapi ini bukan ini ya, karena ini kan pangkat 3 ya. Ya, nanti kan paling bawah nilai balik minimum X sama dengan 2. Nah, berarti di sini kita mau kalau yang sebelumnya kita nyari X, ini kan X sama dengan nah, ini yang kalau yang ini X-nya udah ketahui yaitu 2. Masukin lagi dong ke X-nya ya. Nah, jadi 3 kali 2 kuadrat ya. Ini kan katanya kan ininya kan X-nya sama dengan 2 ya. Nilai balik minimumnya ya. Ini kurang 6K kali 2. X-nya 2 ya. Kurang 24. Kan kita biar bisa dapetin nilai K ya. Nah, jadi di sini hasilnya berapa nih? 3 kali 4. 12. Kemudian ini 12K kurang 24. Nah, jadi ini ya. Nah, ini 12 kurang 24 min 12. Berarti K-nya ini 12 dari 12 min 1. Ya, untuk 3A sudah terjawab. Oke? Ini bagian yang A. Nah, sekarang mulainya ya. Tentukan koordinat titik balik maksimum ya. Koordinatnya sekarang. Kalau tadi kan nilai baliknya itu kan X sama dengan 2 tuh. Kalau ada nilai berarti dia cuma X doang. Kalau titik berarti kan kita butuh Y-nya ya. Nah, bagaimana caranya? Oke. Nah, karena kita sudah dapat nilai K-nya sama dengan min 1. Nah, kita kembali ke turunannya. Tadi turunannya apa? Turunannya adalah F aksen X sama dengan ini kan 3X kuadrat kurang 6K X gitu kan kurang 24. Nah, kita udah dapat K-nya nih, berarti K-nya jadi hasilnya apa? 3X kuadrat. Nah, min 6 kali min 1 gitu. Ya, min 6 kali min 1. K-nya min 1 kan? X min 4. Berarti F aksen X-nya itu 3X kuadrat plus 6X min 24. Nah, kemudian apa tadi syarat stasioner kan? F aksen X-nya itu 0. Berarti di sini 0 3X kuadrat tambah 6X min 24. Nah, di sini gue mau nyaranin ke kamu ya. Kita lihat ini. Ada angka 3, 6 sama 24. Udah jadi persamaan nih. 0 sama dengan 3X. Nah, ini kan ya, yang masih F aksen ini mesti dia belum persamaan namanya ya. Nah, kalau persamaan kita boleh otak-atik. Aku mau ininya dibagi sama biar lebih sederhana ya, dibagi sama berapa? 3, 6 sama 24 nih yang FPB-nya berapa? 3. Nah, ya kan tetap ya. 3 bagi 3 1 jadi tinggal X kuadrat. 6 bagi 3 2. 2X. 24 bagi 3 min 8 ya. Gitu. Nah, ini boleh kebalik. Nah, jadi kita dapetin nilai ininya apa namanya akar-akarnya ya enggak? Nah, ini kan adalah enggak muat. Nah, jadi kita cari akarnya. Nah, jadi X-nya berapa di sini?
Nah, ini kan kamu udah belajar pemfaktoran ya dari SMP. Bahkan diulas lagi ya kemarin di limit. Dia plus 4 sama min 2 ya. 4 kali kurang 2, 2. Oke. Nah, berarti di sini 2 pembuat 0. Kalau tadi kan cuma 1 nih. Pembuat 0-nya X sama dengan 5. Yang pertama untuk ini yang X satunya min 4. Yang kedua untuk X kurang 2 berarti pembuat 0-nya 2. Gitu ya. 2 gimana? Gini gimana? Ya udah berarti di garis bilangannya itu ada 2 angkanya. Ya, kita gambar dulu. Masih ingat nggak nih? Nah, yang mana yang duluan kita tulis? Yang paling kecil dulu ya, 4. Jadi sini min 4 misalnya. Ini 2. Oke. Nah, coba yang paling mudah apa? 0. Kan ini pembuat 0 2. 0 itu letaknya di mana? Di sebelah kiri min 4, di tengah-tengah atau sebelah kanan 2? Ya, 0 ada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Jadi fokus ya. Fokus matanya di tengah-tengah nih. Nah, kita coba 0, kita masukin kemana? Ke sini. Ya, ke sini. Jadi masukin 0 berarti kita lihat angka konstanta ya, tutup ini, tutup hurufnya. Berarti kan hasilnya min 8. Oh, hasil berarti di ini selang-seling plus plus. Kalau kamu mau percaya, kamu coba aja ya. Kamu ambil sampel di sebelah kanan 2 berarti 3. Ambil sampel di sebelah kirinya min 4 ada min 6 misalnya, itu min 5 gitu. Oke. Masukin ke sini. Nah, gambarin apa namanya tuh garis naik turun, naik turun, naik gitu. Paham ya? Oke. Baik Ibu, mau nanggung banget deh ini. Aduh, mana yang terusnya? Bentar. Oh, no. Nah, dia. Nah, ini box ya. Oke. Lanjut. Terus kan kita mau cari oh iya tadi ya, kan ada dia bilang fungsi tersebut mencapai nilai balik minimum untuk X sama dengan 2. Ini kan X sama dengan 2. Benar ya? Ada kan nilainya X sama dengan 2. Yang satu lagi min 4. Nah, X sama dengan 2 kan di sini nih. Minimum kan dia di sini. Min dulu baru plus. Ya, sebelah kirinya 2, min sebelah kanannya plus. Berarti min 2 baru plus apa? Minimum gitu. Kalau yang min 4-nya ini dia maksimum, plus dulu baru ya. Oke. Jadi di sini kita mau cari apa namanya itu koordinat titik balik maksimum. Nah, berarti maksimum berarti yang di min 4 karena dia plus dulu baru min. Berarti kita cari min 4 ya kan? Nah, jadi F min 4 itu kita masukin ke sini fungsinya. Nah, fungsinya di sini sempurnakan dulu ya. Jadi di sini bagus dulu, kita cari dulu fx-nya. Nah, fx-nya itu kan x pangkat 3 nih awalnya ya, Ibu tulis ulang nih. Kurang 3k kali x 3k x kuadrat kurang 24x min 4. Nah, kita udah dapat kan fx sama dengan x pangkat 3 min 3 kali min 1 plus 3 ya kan? X kuadrat kurang 24x.
min 4. Nah, berarti apa tadi pertanyaannya, titik balik maksimum berarti ketika dengan min 4, berarti F min 4. Oke, ini min 4 pangkat 3 tambah 3 kali min 4 kuadrat ya, kurang 24 kali min 4 kurang 4. Hasilnya banyak, Bu. Ya, hasilnya ya, ini min 4 ya. Ingat ya, kalau pangkatnya ganjil berarti hasilnya min ya, pangkatnya ganjil min. 4 pangkat 3 itu kan 64 ya. 64. Terus ini pangkatnya genap, berarti ini hasilnya plus kali plus tetap plus 3 kali 16, 48. Ini min kali min plus kali ini berapa, 96 kurang 4. Oke, hasilnya adalah 76 ya. Nah, jadi koordinat ya, kita inilah nulisnya ya. Jadi titik balik maksimum itu min 4, X-nya min 4,76. Oke deh. Ya, ini untuk yang soal yang seperti ini mungkin kalian bisa cari lagi ya. Silahkan. Kalau di sini cuma satu. Mungkin ada di lembar-lembar berikutnya. Ya, di apa namanya? Di ABC atau di esai yang kebet-kebet aja lagi ya. Mungkin ada soal yang seperti ini. Gimana kalau misalnya dia belum sempurna, kaknya masih ada huruf gitu, masih ada huruf yang harus kita cari berapa nilainya gitu. Oke? Ya, jadi ini dulu apa namanya, penjelasan Ibu tentang nilai maksimum dan minimum. Oke? Semoga paham. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan di screenshot ya. Oke deh, sampai jumpa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.